Saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Ibrani 12 ayat yang kelima. Sekali lagi, Ibrani 12 ayat yang kelima berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya." Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang teguran. Nah, saudara-saudara, setiap kita pasti pernah mengalami apa yang namanya ditegur atau menegur seseorang. Pertanyaannya adalah, apa sih teguran itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teguran itu memiliki makna peringatan. Bisa peringatan ringan atau peringatan yang sangat keras. Dalam bahasa Inggris digunakan kata warning yang memiliki arti sama, yaitu peringatan atau berawas-awas. Nah, saudaraku, berkaitan dengan warning atau peringatan ini, ada sebuah peristiwa mengerikan di perlintasan kereta api di Desa Iser, Kecamatan Patarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada tanggal 17 April tahun 2018 yang lampau. Sebuah mobil tertabrak kereta api, di mana di dalamnya ada 2 orang meninggal seketika. Mobil itu, saudaraku, sedianya akan melewati perlintasan rel kereta api. Sebelum melintasi perlintasan rel kereta api, sebenarnya sang pengendara mobil sudah diperingatkan oleh petugas penjaga perlintasan swakarsa. Namun diduga sopir mobil itu tidak menghiraukan peringatan penjaga perlintasan itu, sehingga kemudian tak terelakkan dia tertabrak kereta yang melaju dengan sangat cepat. Peristiwa tersebut, saudara-saudara, menggambarkan betapa peringatan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dengan serius. Jika kita mengabaikannya, apa yang terjadi pada pengendara mobil itu juga dapat kita alami. Nah, dalam hidup ini, saudara-saudara, ada begitu banyak peringatan-peringatan yang seringkali ditujukan kepada kita karena hidup kita sedang nyerempet sesuatu yang berbahaya. Itulah sebabnya kita seringkali diperingatkan sedemikian rupa. Tujuan peringatan itu, saudara-saudara, tentu saja agar kita tidak mengalami masalah yang menyebabkan hidup kita mengalami kerugian yang fatal. Namun sayangnya, seringkali peringatan-peringatan itu kita abaikan, sehingga tak jarang karena hal itu kita mengalami masalah-masalah yang serius di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, hal yang sama juga dapat kita alami dalam kehidupan rohani kita sehari-hari. Berapa banyak kita mengalami hal-hal yang merugikan karena mengabaikan peringatan dan teguran Tuhan pada diri kita. Sebagaimana dituliskan oleh penulis kitab Ibrani, saudara-saudara, di sana dikatakan agar kita anak-anak Allah menganggap serius setiap didikan Tuhan dan peringatan-peringatannya pada hidup kita. Kita percaya bahwa ketika Tuhan menegur kita atau memberikan peringatan dengan sangat keras, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, dan olehnya kita diminta untuk kembali ke dalam track-nya Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa berkenan di hadapannya. Nah, berkaitan dengan teguran itu, saudara-saudara, bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa melalui firman Tuhan secara langsung, bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui masalah kehidupan sehari-hari,
dan lain sebagainya. Mungkin hari ini Tuhan sedang menegur kita lewat berbagai-bagai kesulitan agar kita mengintrospeksi diri kita dan bertobat di hadapan Allah, kembali ke jalan-jalan Tuhan. Karena Allah mau engkau tidak hidup lagi di dalam dosa dan dalam kegelapan. Amsal pasal yang ketiga ayat 11-12 berkata, "Hai anakku, janganlah menolak didikan Tuhan dan jangan bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Karena Allah mengasihi kita saudara-saudara, maka Ia tidak membiarkan kita sebagai anak-anak yang gampang, anak-anak yang tidak bersedia mendengar didikan dan teguran Tuhan. Karena itu, Tuhan sebagai Bapa kita mendidik kita, orang-orang yang dikasihinya sedemikian rupa, agar kita senantiasa hidup di dalam perkenanannya. Itulah sebabnya kadangkala Tuhan menegur kita dengan firman Tuhan yang begitu keras, bahkan sangat menyakitkan, mungkin membuat telinga kita menjadi panas, hati kita menjadi marah, dan kehendak kita ingin memberontak rasanya. Namun saya percaya bahwa firman Tuhan itu diberikan kepada kita agar kita kembali ke dalam relnya Tuhan, supaya hidup saudara dan saya senantiasa berkenan dan ada di dalam berkat-berkat yang Allah sudah siapkan bagi setiap kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan menegur kita, memperingatkan kita melalui apapun bentuknya, mungkin Tuhan saat ini sedang izinkan saudara dan saya mengalami berbagai-bagai pergumulan, mungkin penderitaan, mungkin sakit penyakit, mungkin kesulitan-kesulitan hidup yang lain, agar kita kembali mengingat akan kasih Tuhan, kembali mengingat akan janji Tuhan, dan kembali ke dalam jalan-jalan yang Allah telah tetapkan bagi kita, yaitu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Agar olehnya saudara dan saya menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima setiap teguran Allah dengan sukacita, karena kita tahu bahwa Dia sedang mengasihi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kami belajar agar kami senantiasa terbuka ketika Allah menegur kami, ketika Allah memperingatkan kami, karena kami tahu Engkau sedang mengasihi kami. Ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk mentaati firman-Mu, agar seluruh rencana-Mu dapat digenapi di dalam dan melalui diri kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu
Bapa